semua yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita mau belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Kejadian 41 ayat 51 dan 52 mencatat dengan jelas tentang kisah kehidupan seorang yang bernama Yusuf yang dipakai Tuhan dengan ajaib dan luar biasa. Ada dua hal tentang Yusuf yang perlu kita pelajari yang sangat penting di dalam hidup kita. Yang pertama adalah dia punya anak yang diberi namanya Manasye, yang artinya melupakan. Ada banyak hal yang sangat buruk, yang sangat menyedihkan, yang sangat melukai kita, yang jika tidak kita lupakan akan membuat kita tidak bisa melangkah ke depan dan move on dalam hidup kita. Tetapi Yusuf, dia adalah seorang yang melalui banyak hal dalam hidupnya yang pahit, yang buruk, yang mungkin membuat dia terluka. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia punya Tuhan yang membuat dia dapat melupakan segala kesusahan, melupakan segala yang berat dalam hidupnya, bahkan melupakan rumah bapaknya, maka dia menjadi seorang yang berhasil. Mungkin hari-hari ini hidup kita sedang dipenuhi peristiwa yang buruk yang terjadi di masa lalu kita, dengan hal-hal yang menyakitkan, dengan hal-hal yang begitu menyedihkan untuk diingat. Tetapi mari kita belajar bahwa kita punya Tuhan yang dapat membuat kita melupakan semua yang buruk yang ada di belakang kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berjalan maju ke depan, yang berjalan menatap ke depan dan melupakan apa yang ada di belakang kita. Ketika kita tidak bisa melupakan luka kita tidak bisa melupakan segala yang pahit yang terjadi dalam hidup kita, maka selamanya kita akan terus berjalan dengan beban yang berat, dengan kepedihan, dengan sakit hati, dan itu tidak akan pernah bisa sembuh sampai kita boleh sungguh-sungguh melupakan dan mengakhirinya di dalam nama Yesus. Yang kedua dari kisah Yusuf adalah dia memberi anaknya nama Efraim, yang artinya double prosperity atau fruitfulness. Dia katakan, Tuhan membuat aku berbuah-buah di negeri kesengsaraanku. Yang kita perlu pelajari adalah Yusuf tahu bahwa Tuhan yang membuat dia berbuah-buah. Tuhan yang membuat dia prosper. Tuhan yang membuat dia berhasil. Dan ketika kita baca kisah Yusuf ayat-ayat sebelumnya, kita akan mendapati banyak ayat yang menceritakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia selalu berhasil dalam segala pekerjaannya. Kita tahu mungkin pada saat ini kita sedang berada di seperti Yusuf in the land of suffering, berada di tanah penderitaan kita. Mungkin kita sedang berada pada masa-masa yang sukar buat kita, masa-masa yang tidak menyenangkan buat kita. Tetapi penyertaan Tuhan membuat kita berhasil. Penyertaan Tuhan membuat kita sanggup melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan sendiri dengan kekuatan kita. Kita bisa minta sama Tuhan memberikan kekuatan yang sama kepada kita. Yusuf tahu bahwa Tuhan yang telah membuat aku berhasil. Pada saat-saat ini juga kita tahu ketika kita melihat pada keadaan kita dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu. Tetapi kita punya Tuhan yang dapat membuat kita melakukan semuanya. Tuhan yang bisa membuat kita melalui semua keadaan kita yang tidak baik ini. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan berhenti, tetap berjalan, tetap semangat, tetap kuat, kejar Tuhan, minta Tuhan memberikan kekuatan yang sama kepada Yusuf. Tuhan juga yang dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk mengejar apa yang ada di depan kita, untuk meraih banyak hal yang menjadi jatah kita, yang Tuhan sedang karuniakan kepada kita. Yusuf memang punya kemampuan untuk melupakan. Kita tahu bahwa Yusuf banyak sekali berurusan dengan mimpi. Yang pertama, ketika dia bermimpi tentang berkas gandum, saudara-saudaranya yang sujud menyembah kepadanya. Ketika dia menceritakan kepada saudara-saudaranya, Alkitab mengatakan makin bencilah saudaranya kepadanya. Peristiwa kedua,
ketika Yusuf mengartikan arti mimpi juru minuman di penjara. Kemudian Yusuf katakan, jika engkau dipromosikan, jika engkau diangkat nanti, ingatlah akan aku. Tetapi Alkitab mencatat bahwa juru minuman tidak mengingat Yusuf, tetapi ia dilupakan. Kadang-kadang 1 kali, 2 kali peristiwa dapat melemahkan iman kita. 2 kali peristiwa buruk yang terjadi dalam hidup kita dapat membuat kita tidak dapat melakukan hal-hal tersebut. Tetapi Yusuf mau belajar dari hidupnya. Ketika dia berhasil dalam impian ini, kita tahu dia dibawa naik oleh Tuhan. Masalah mimpi, ketika dia menerangkan arti mimpi ini kepada Firaun, itu juga yang membawa dia naik dari penjara ke istana. Ayo kita bereskan area-area dalam hidup kita yang belum kita kalahkan. Ketika kita berhasil melaluinya, ketika kita berhasil mengalahkannya, kita tahu itu akan menjadi ajang promosi dalam hidup kita. Itu yang akan membawa kita dalam sekejap mata, membalikkan keadaan kita. Kita percaya Tuhan yang menyertai Yusuf adalah Tuhan yang sama, yang juga menyertai kita semua. Ayo kita belajar seperti Yusuf, punya kemampuan untuk melupakan dan punya kemampuan untuk tetap berbuah di saat-saat yang sukar. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.